Halo teman-teman, selamat pagi. Berjumpa kembali di channel Nian Iwan. Kali ini kita bahas tentang aplikasi Core Mining. Teman, selamat pagi. Berjumpa kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang penjabaran dari delegate dan validator. Nah, di sini lebih rinci dong ya. Kali ini saya akan bahas tentang lebih rinci dan bagaimanakah dari pergerakan atau perjalanan dari delegate itu, prosesnya seperti apa. Untuk validatornya juga ada penjabarannya tertentu juga saya ingin infokan kepada teman-teman. Nah, di sini saya mencoba dari testnetnya, tetapi untuk core mirip-mirip seperti itu. Tapi untuk secara sistem itu saya akan mencoba untuk mempraktekannya langsung. Tapi sebelumnya saya buatkan dulu tentang teorinya ya, yang saya dapat juga dari Discord-nya Cordao. Langsung saya tanyakan ke modnya dan ini mungkin mendapatkan edukasi kepada kalian semua ya. Oke, kita langsung saja sharing tentang delegator dan validator. Dan kita coba cek teman-teman ya. Oke, ini yang tadi siang saya sempat tanyakan ya tentang apa itu validatornya. Validator kepada moderatornya Cordao di Discord-nya. Nah, seperti ini. Siang mod mau nanya, jika nanti saat adanya validator yang jahil dan inaktif, apakah kita harus pindah ke validator lain atau biarkan saja? Nah, di sini info pentingnya seperti ini teman-teman. Seandainya kita menemukan seperti ini. Saya jelaskan, di sini saya sudah mengikuti ya untuk testnetnya validator, di mana akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini tampilannya inaktif, itu penyebabnya apa? Penyebabnya itu jahil dan quit. Quit itu ngantri ya. Itu jahil itu mungkin ada kenakalan dari validatornya sehingga statusnya itu tidak aktifkan atau inaktif teman-teman. Nah, apa itu mungkin di sana ada keterlambatan ataukah tidak rutin untuk melakukan validasi atau bagaimana. Nah, itu ada ketentuan-ketentuannya. Oke, kita langsung jawab saja di sini. Nah, di sini jika nanti saatnya validator yang jahil dan inaktif, apakah kita harus pindah ke validator lain atau biarkan saja? Seandainya dibiarkan saja, apakah reward dari delegate kita akan dapat? Nah, seandainya kan kita di sini melakukan delegate kepada validator. Nah, di sini kita akan melakukan yang namanya delegate sejumlah koin ke validator ini dan nantinya kita akan mendapatkan reward berupa claim reward. Nah, di sini saya tanyakan claim reward itu apakah kita dapat jika ada status dari validator itu tidak aktif atau jahil seperti ini. Karena di sini saya ada melakukan yang namanya delegate coin di sini teman-teman. Nah, di sini jawabannya seperti ini teman. Nah, nih. Ambil rewardnya dulu, kemudian nih dari moderatornya teman ada, kalau moderator itu ada lambang seperti ini teman ya, ada lambang robotnya itu. Ambil rewardnya dulu, kemudian pindah validator. Jika langsung pindah validator, maka reward gak ada. Nah, rewardnya tidak ada jika langsung kita pindah ke validator lain. Nah, itu mudah-mudahan menjadi informasi juga kepada kalian semua, dimana jika ada claim reward yang kita punya, sedangkan kita langsung pindah ke validator lain, misalnya dengan transfer atau undelegate dulu, habis itu delegate kembali, nah, itu akan hilang teman untuk claim rewardnya dari validator yang tidak aktif ini. Bagaimana caranya teman? Caranya teman tinggal claim rewardnya dulu. Setelah claim rewardnya semua dulu, baru teman-teman bisa pindah atau transfer ke validator lain. Oke, itu informasi pertama teman-teman. Oke, secara praktek nanti kita akan coba lihatkan langsung di MetaMask ya. Kalau ini baru pas screenshot dulu teman-teman. Oke teman-teman, untuk berikutnya saya tanyakan lagi tentang validator registernya, register validator. Nah, di sini tadi kan delegate, sekarang register validator. Nah, yang saya tanyakan di sini teman-teman. Siang mau tanya lagi, seandainya dari kita ingin jadi validator mengenai form yang diisi. Consensus address itu apa ya? Dan berapakah minimal total depositnya? Apakah 1000 core nantinya atau bebas? Nah, di sini saya menanyakan langsung core teman-teman, agar nantinya tidak kita bingung bagaimanakah untuk menjadi validator. Nah, di sini kita lihat dulu untuk formnya. Nah, teman ya, yang saya tanyakan yang ini teman. Consensus address yang ini teman.
Nah, di sini saya agak rancu di manakah mendapatkan consensus address ini, dan fee address itu apa, commission-nya apa, total deposit itu apa. Nanti di sini akan dijawab langsung oleh moderatornya, teman. Di sini saya menanyakan karena di sini memang benar saya tidak tahu untuk mengisi ini. Nah, namanya ini minimal depositnya berapa, teman ya. Untuk di core di sini nanti pasti di sini akan ada core. Nah, total deposit sebagai validator. Apa bedanya validator dengan delegator? Oke, nanti kita jelaskan. Oke, kita langsung jawab untuk jawabannya. Nah, ini teman untuk jawaban yang saya dapatkan dari moderatornya Cordao di Discord-nya. Consensus address, nah yang saya tanyakan tadi adalah consensus address. Consensus address, fee address itu semua untuk register menjadi validator. Dari mana? Nah, ini consensus dan fee address itu adalah saat kita melakukan register validator. Itu dapat dari mana untuk consensus maupun fee address-nya. Pertama, kita harus sesuaikan dulu spek PC kita sesuai spesifikasi yang ada di starter guide, lalu download software-nya. Nah, jadi teman-teman harus menyiapkan PC atau komputer terlebih dahulu, teman, atau laptop. Nah, di sini download binary files kodenya. Binary files kodenya, write genesis state-nya seperti pada petunjuk di starter guide. Lalu setup consensus address key. Nah, setup consensus address key seperti petunjuk yang ada. Dari situlah consensus address key didapatkan. Setelah itu baru bisa daftar jadi validator. Jadi teman-teman coba nanti tanyakan, jika ingin menjadi validator tanyakan kepada Discord-nya. Untuk bagian moderator Discord-nya tanyakan di mana untuk mendapatkan download software tersebut. Nah, yang paling penting adalah download software-nya ya. Download software dulu, setelah itu siapkan PC-nya dulu, download software, itu step by step tanyakan langsung di sini. Dan address key-nya kita dapatkan baru bisa isi consensus address tadi, teman. Nah, dari situlah consensus address key didapatkan. Setelah itu baru bisa daftar jadi validator. Fee address itu alamat public wallet yang ingin kita gunakan untuk tempat penampungan koin reward dari menjadi validator. Jadi alamat fee-nya ini adalah alamat MetaMask kalian yang kalian ingin gunakan sebagai penampungan reward sebagai validator, ya. Nah, jadi syaratnya juga di sini 10.000 core, ya, 10.000 core untuk menjadi syarat minimal validator. Oke, ini informasi pertama. Ini ada lanjutannya lagi, teman-teman, untuk penjelasan lagi. Ini lagi, teman-teman, ada yang menanyakan dan di sini saya screenshot mencari bagian yang pentingnya, teman. Nah, delegasi itu katanya ini, teman. Delegasi itu menyimpan voting, memberikan suara. Nah, ini delegasi itu menyimpan voting, memberikan suara dengan koin, ya, dengan koin ke beberapa validator yang menurut kita layak. Staking itu menyimpan koin dengan sejumlah yang sudah ditentukan oleh sistem. Untuk di core ini staking adanya di validator. Oke, yang melakukan staking itu hanyalah validator. Kalau kita sebagai delegator atau delegate, kita memberikan koin kita untuk diverifikasi oleh validator. Oke, seperti itu. Dan di sini ada lagi penjelasan rincinya. Nah, ini adalah penjelasan rincinya yang mungkin paling bagus, excellent menurut saya dari jawaban dari Discord-nya Cordao moderator. Nah, mohon lebih dipahami lagi antara delegate dan staking, ya. Delegate dan staking. Staking itu untuk validator. Sekali lagi, dunia staking itu untuk validator. Bila ingin menjadi validator, harus ada nominal aset yang di-stakingkan atau staking core, ya. Jumlahnya berapa ditentukan dan tergantung SSK nanti setelah mainnet. Nah, nanti akan ada syarat ketentuan setelah mainnet untuk menjadi validator. Ya, minimumnya itu adalah 10.000, teman-teman, ya. Staking untuk menjadi validator itu aset pasti di lock. Nah, asetnya itu pasti di lock, core-nya itu pasti di lock. Sebagai bagian dari semacam jaminan atau garansi, teman-teman, kepada para validator dalam menjalankan fungsinya, yaitu memvalidasi dengan benar transaksi-transaksi pada blockchain. Nah, ini nih, teman-teman, ya, tugasnya validator, yaitu memvalidasi dengan benar transaksi-transaksi pada blockchain. Bila mereka para validator ini berbuat kesalahan, nah, something mistake duit, nah, pada validator itu, maka mereka akan jail seperti yang tadi saya infokan itu di fotonya ada jail, dan staking mereka akan dipotong atau slash. Nah, stakingnya yang misalnya di stakingkan 10.000 akan dipotong misalnya jika bukan kesalahan.
Beda lagi dengan delegasi. Nah, delegasi itu kita sebagai delegator kita. Delegasi itu untuk kita para core holder, ya, untuk para core holder yang tidak bisa jadi validator atau memilih untuk tidak menjadi validator. Mungkin sibuk teman-teman jadi validator karena validasi blockchain, jadi nggak usah. Misalnya kita bisa mendelegasikan aset kita ke validator dengan imbalan reward berupa core juga. Nah, dari core yang kita delegatekan, kita akan reward claim itu core juga, teman. Delegasi tidak ada lock. Nah, delegasi ini tidak ada lock, tidak ada koin core yang dikunci, teman ya. Kapanpun Anda bisa delegasikan dan tarik atau ambil kembali kapanpun, teman-temannya, tidak ada di lock. Nah, itu perbedaannya. Kalau validator itu ada di lock sampai dengan mungkin batas kontrak atau bagaimana, teman. Nah, delegasi ini tidak ada di lock. Begitu juga dengan reward, kapan saja bisa Anda klaim. Nah, untuk rewardnya dari delegator itu bisa kita klaim, dan jika tidak diklaim dalam waktu tertentu itu akan menumpuk atau terakumulasi seperti itu, teman. Oke, dan kita lihat langsung di bawahnya. Jadi mohon dipahami yang ini namanya. Jadi mohon dipahami bedanya antara staking untuk menjadi validator dengan delegasi. Nah, ini bedanya namanya yang tadi di atas. Lebih baik silahkan diperhatikan langsung di testnet agar saat mainnet Anda tidak bingung. Nah, seperti itu tanggapan dari moderatornya. Nah, teman-teman, di sini saya akan langsung menuju MetaMask. Ini MetaMask-nya, ini MetaMask. Dan langsung saya menuju ke aplikasi MetaMask dan kita coba sekarang untuk melakukan delegate validator atau prakteknya terlebih dahulu. Dan di sini kita langsung lihat bagian peramban. Dan di sini saya menggunakan jaringan core chain testnet. Core chain testnetnya pada bagian atas. Nah, saya tidak menggunakan core karena kenapa? Karena di sini belum ada core-nya, teman-teman. Jadi saya mempraktekannya dengan core chain testnet. Nah, di sini teman-teman saya memiliki 3,4 core. 3,4 T-core. Oke, teman-teman ya. Oke, saya menggunakan akun saya untuk core chain testnet 3,4 T-core. Oke, kita langsung lihat di sini. Nah, di sini teman-teman tinggal ke peramban saja. Oke, ke peramban dulu dan kita cek di sini langsung di bagian ini. Nah, di sini langsung sepertinya udah ke bagian testnet validator. Untuk URL atau situsnya itu adalah validator.test.btcs.network ya, untuk di core chain testnetnya. Oke, di sini teman-teman bisa melihat tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini. Nah, di sini ada teman-teman bisa lihat ada 3, 4, 5, 6, 7 dan sekian banyak juga yang tidak aktif ya. Yang tidak aktif. Nah, ada statusnya jail, ada statusnya di lock, itu dikunci. Teman-teman ya, ada invalid, teman-teman. Nah, statusnya sini ada invalid. Teman bisa lihat ada kalau mungkin apa kesalahannya mungkin di sini atau tidak aktif. Nah, yang ini ada juga yang normal, artinya aktif dan normal. Nah, di sini teman-teman bisa register sebagai validator. Klik register seperti ini, tapi ada syaratnya. Nah, seperti ini ya, klik register tadi, ada consensus fee, commission, total deposit register. Seperti yang tadi di awal penjelasannya untuk sebagai validator. Nah, sebagai staking delegate seperti apa, Bang? Nah, di sini jangan klik dan sini klik my staking. Nah, jika belum ada my staking, ada zona connect nantinya. Dan di sini teman bisa kembali dulu ke bagian core. Di sini jika belum melakukan delegate, kalian bisa melakukan delegate pada bagian ini ya. Ntar kalian bisa pilih di validator ini. Nah, seandainya sudah melakukan delegate atau delegasi koin kalian bisa klik pada bagian itu dan klik di my staking. Nah, di sini di my staking kalian bisa lihat pada bagian ini. Di sini saya sudah melakukan sudah melakukan delegate koin sebagai seorang delegator yaitu 44 T-core dengan melakukan delegate ke dua validator, Oke. Nah, di sini saya lihatin dulu. Saya mengaktifkan 4 validator awalnya, teman. Saya mengaktifkan 4 validator awalnya dan semua saya isi koinnya. Nah, di sini ada yang statusnya itu jail dan antri. Nah, saya ingin pindah dari validator itu karena statusnya sudah tidak aktif, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan transfer atau undelegate untuk pindah ke validator lain. Nah, di sini teman bisa lihat tidak ada koin saya yang saya delegatorkan atau delegasikan ke validator yang dua di bawah ini. Ini kan dua di bawah ada yang inaktif, teman-teman. Nah, di sini
teman-teman bisa melihat koin delegate saya tidak ada di bagian sini, di bagian sini. Ini 2 di bawah. Saya pindah ke semuanya ke atas karena statusnya 2 di atas itu adalah normal. Ini teman-teman sudah normal 2 di atas. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan yang namanya transfer. Transfer ke validator yang lain. Nah, klik pada bagian itu dan di sini klik transfer. Nah, bedanya transfer dengan Anda delegate itu apa, Bang? Bedanya kalau Anda delegate itu adalah selesainya mendelegasikan koin kalian dan itu kan langsung masuk ke dompet. Jika transfer itu mentransfer ke validator lain. Nah, sebagai contoh saya nanti transfer ke validator yang lain, teman. Oke, misalnya seperti ini. Saya akan melakukan transfer ke Anut, teman ya. Ke Anut, bukan ke Anut, ke Rocknode, teman. Kenapa saya memilih Rocknode nantinya? Saya akan mencoba mentransfer Anut ini ke Rocknode, teman. Nah, Rocknode itu apa, teman-teman? Rocknode itu ini. Kenapa saya milih itu? Karena di sini komisinya 3% lebih kecil pada yang di bawahnya. Nah, kenapa juga memilih itu? Di sini walaupun APR atau annual percentage rate-nya atau dibilang bunga tahunannya itu kecil, seharusnya kalau kita milih validator itu adalah teman-teman, bunganya besar, APR-nya besar, dan komisinya kecil. Bunganya besar, komisinya kecil. Karena kebetulan sini komision untuk validatornya kecil, dia mintanya kecil. Jadi saya pakai yang ini. Walaupun APR-nya kecil juga, teman. Karena ini komisinya lebih besar sekali, 7%, jadi saya memilihnya yang di atasnya. Seperti itu, teman-teman ya. Kita memberikan bunga ke validator itu seperti itu. APR itu adalah hasil coin core yang kita dapatkan bunganya untuk kita. Dan ini commission adalah untuk validator, seperti itu. Nah, sekarang kita memindahkan yang ini. Yang Anut itu saya bawa ke Rocknode, teman-teman. Nah, di sini koin saya yang di Anut adalah 4. Nah, sekarang saya pindah. Kalau undelegate itu pindah ke dompet nantinya, kalau transfer kita langsung pindah ke validatornya. Saya perhatikan di sini, teman-teman ya. Oke, di sini kita transfer. Nah, di sini target. Sini kita pindah ke tadi Rocknode, teman ya. Nah, sini kita pindah ke Rocknode. Nah, sini kita klik transfer. Oke, kita klik transfer seperti ini. Oke, kita tunggu sebentar. Di sini kan langsung transfer seperti ini, teman. Kita klik konfirmasikan. Oke, dan kita tunggu sampai sukses. Oke, di sini teman sudah sukses seperti ini, transaction sukses, dan kita klik close, teman. Nah, di sini teman bisa melihat sekarang masih 4, teman ya. Bagaimana caranya untuk mengubah ke sini? Caranya teman tinggal klik pada bagian core seperti ini. Nah, setelah itu kembali lagi ke bagian staking. Oke, klik staking. Dan di sini teman bisa lihat sekarang koin saya pada satu validator dan di sini kita klik pada bagian ini. Nah, di sini tidak ada lagi pada bagian Anutnya di bawahnya ya. Yang 7% tidak ada lagi, pindah ke bagian atas semua 44 koin. Nah, itu caranya untuk melakukan transfer. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk melakukan delegate? Nah, sebelumnya saya sudah sempat infokan kepada teman-teman untuk melakukan delegate. Jadi saya tidak mengulasnya kembali, teman. Poinnya saya hanya membedakan penyebaran dari staking dan staking dari validator dan delegate dari delegator. Nah, di sini untuk bagian yang tadi claim rewardnya ini tidak ada di sini, teman. Karena kenapa claim reward tersebut tidak ada? Karena saya sudah melakukan claim reward sebelumnya, teman ya. Oke, itu saja teman informasinya, semoga bermanfaat dan biar nggak durasinya terlalu lama, saya sambung di video berikutnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Temukan informasi berikutnya yang lebih efektif. Sampai jumpa dan semoga cuan dari core. Bye bye.